Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis Abu Sufyan, ini hadis yang panjang dalam penutup bab wahyu di kitab Sahih Bukhari sebagai bab pembuka ya, di Sahih Bukhari. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Sufyan ketika menceritakan kejadian ketika beliau masih kafir pada saat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian gencatan senjata ya, antara Nabi SAW kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Hadisnya disampaikan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mendapatkan cerita ini langsung dari Abu Sufyan bahwasanya anna Hiraqla arsala ilaihi Hiraq bin min Quraisyin wa kanu tijaran bisyam fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy fatau wa hum bi Ilya. Jadi ketika Abu Sufyan dan rombongan pedagang Quraisy sedang ada di Syam, tepatnya di Ilya. Ilya itu Al-Quds, kalau bahasa internasionalnya Yerusalem. Dan itu bagian dari Syam. Syam itu Suriah, Palestina, ya, Yordania, sebagian Libanon, itu Syam. Dan Syam itu ngageblai Kristen ya, di zaman Nabi. Syam itu basis Kristen dan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Romawi Timur itu yang pusat kekaisarannya ada di Konstantinopel atau Istanbul hari ini. Dan Romawi Timur itu berarti ada Romawi Barat. Kalau Romawi Barat yang di Italia ya, AS Roma itu Romawi Barat. Dan berbicara Romawi Timur, Romawi Barat itu karena beda Kristennya. Kalau Kristen Romawi Timur Kristen Ortodoks, kalau Romawi Barat Kristen Katolik, beda. Dan orang Kristen itu kan nggak seperti Persis yang NU ya, boleh saling menikah, kalau mereka nggak bisa ya. Dulu saya pernah ngajar di Unikom, ada teman dosen menikah izin tidak masuk. Saya tanya teman-teman, Kristen apa? Kristen Protestan, nikahnya sama siapa? Sama Kristen Katolik atau syahadat lagi? Iya, syahadat lagi, dibaptis lagi. Jadi Romawi ini terpecah karena perbedaan agama, bukan perbedaan mazhab ya. Jadi kalau ada survei kemarin agama terbesar di dunia masih Kristen, salah sebetulnya, Islam. Karena Kristen itu antara Kristen Ortodoks ya yang ada di Timur Tengah, Kristen Katolik, Anglikan yang gereja itu beda. Kalau Kristen Katolik kan Paus ya, pemimpin tertingginya. Kalau Kristen Anglikan Ratu Elizabeth ya, Inggris, itu beda-beda. Dan biasanya dibedakan karena kerajaan. Nah, bicara Romawi Timur, Romawi Barat, yang maju itu Romawi Timur. Kenapa Romawi Timur maju? Karena di antara tiga benua ya, Asia, Afrika, Eropa. Kalau Romawi Barat Eropa saja. Dan tiga samudra ya. Turki itu kan strategis. Terbukti film Robin Hood ya, yang si Kevin Costner
atau kayak Robin Hood yang manapun, bukan Robin Hood itu diajari sama si Morgan Freeman yang dari Turki ceritanya, ya. Diajari senjata, diajari perang, gaptek gitu yang bahasa kita. Si Robin Hood gaptek, diajarinya sama si Nyeta, ya, temannya dari Turki, ya. Karena Turki saat itu sudah lebih maju dibanding Romawi Barat. Romawi Barat itu masih di Dark Age, masih zaman kegelapan, ya, belum zaman Renaissance, belum zaman ribut, ya, belum zaman kelahiran kembali. Nah ini kafir Quraisy itu kan dagangnya kalau nggak besar, ya, rilat asyita wasrif ke Yaman. Ini kebetulan sedang ada di Syam, ada di Yerusalem, dan Heraklius Kaisar Romawi saat itu juga ada di Yerusalem, mengundang mereka datang ke istananya di Yerusalem. Istana aslinya di Konstantinopel. Nah, namanya Istana Bogor lah, atau Istana Cianjur, Cipanas. Dan sekelilingnya sudah ada para pejabat Romawi Timur. Kemudian Heraklius memanggil penerjemahnya dan disuruh bertanya, karena kan Heraklius bahasanya bahasa Romawi, Abu Sufyan kan orang Arab. Penerjemah Arabnya itu disuruh, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabi. Tanyakan siapa di antara mereka para pedagang Arab ini yang nasabnya lebih dekat kepada orang yang mengaku sebagai nabi. Maka orang-orang Arab pun menunjuk Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini pemimpin tersisa yang masih hidup. Abu Jahal udah mati, Abu Lahab, ya, udah mati, semuanya udah pada mati, kecuali yang belum mati Abu Sufyan dan Abbas, yang nanti dua-duanya musuh Islam pas Fathu Makkah. Nabi SAW perjanjian Hudaybiyah itu dengan Abu Sufyan, pemimpin Quraisynya saat itu Abu Sufyan. Maka semuanya menunjuk Abu Sufyan karena tokoh Quraisy yang tersisa dan kebetulan sedang ada di Yerusalem saat itu adalah Abu Sufyan. Kata penerjemahnya dari Heraklius, dekatkan teman-temannya. Faja'aluhu min dzahri, simpan di belakang. Qul lahum, katakan kepada mereka, Heraklius penerjemahnya, inni sailun hadza an hadza rajul. Saya akan bertanya kepada orang tersebut, Abu Sufyan, tentang orang itu yang aku sebagai nabi. Fa'in kadzabani fakadzibuh. Kalau memang dia berdusta, kalian semua harus jadi saksi bahwa dia berdusta. Kata Abu Sufyan, demi Allah, seandainya aku tidak malu dituduh pendusta, dan dia bohong. Di Arab itu Pak ada tradisi bahwa dusta itu nista, najis, gitu, meruntuhkan derajat. Di Arab itu ada tradisi begitu, makanya kita ingat ya, ada seorang sahabat Arab kuno, Nabi, saya mau masuk Islam, tapi saya mau mabok, tetap mau zina, gitu. Ya, saya mau berlaku maksiat. Nabi kan sederhana, tahu akhlak luhur budaya Arab itu apa. Oh iya, nggak apa-apa, kata Nabi, asal satu aja, kamu jangan berbohong. Ya, pas mau mencuri kan, nanti kalau ditanya gimana, kan nggak boleh berbohong. Mau zina gimana, kan nggak boleh berbohong. Jadi kajian, ya. Jadi dengan benci sama pendusta itu, orang-orang jujur ya, menggeluh-geluh, mencinta-cinta. Maka Abu Sufyan pun di sini jujur. Seandainya nggak malu aku dituduh bohong sama yang lain, pasti aku akan berbohong. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Heraklius, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab orang yang ngaku nabi itu di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan menjawab, fina du nasabin,
dia memiliki nasab yang mulia, keturunan tokoh-tokoh, keturunan Quraisy, nasab Quraisy. Kemudian kata Heraklius, fal qala hadzal qaul minkum ahadun qablah, adakah seseorang yang mengatakan seperti yang dia ajarkan sebelum dia? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Fasrafun nas yattabi'una am du'afahum, yang menjadi pengikutnya itu orang-orang mulia, orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Kata Abu Sufyan, bal du'afahum, orang-orang miskin, rakyat jelata, masyarakat akar rumput. Ayazidun am yanqusun, nambah atau berkurang cina pengikutnya? Bal yazidun, tambah. Fal yartaddu ahadun minhum sakhatan lidini ba'da an yadkhula fi, ada tidak orang yang sudah jadi pengikutnya kemudian murtad karena kecewa dengan agamanya? Abu Sufyan menjawab jujurlah, tidak ada. Padahal kita tahu ya, para sahabat ditindas di Makkah, nggak ada satupun yang murtad. Fal yaghdiru, apakah dia pernah berkhianat? Lah. Fal tattarimuna bil kadzib, apakah kalian pernah menuduh, jangankan membuktikan, menuduh dia berdusta? Lah, tidak. Nah, kan disebutnya juga al-amin Nabi itu ya, gelar spontan dari masyarakat, al-amin, orang yang pasti bisa dipercaya. Tapi kata Abu Sufyan, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha, kami dan dia sedang mengadakan perjanjian damai, kami nggak tahu dia akan berbuat apa. Kata Abu Sufyan, saya hanya bisa menambahkan itu ngabohongan yang bisa sakit. Meskipun yakin gak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanggar perjanjian, kayak ngabohong teh sih, karena kan banyak saksi. Fahal qataltumu, apakah kalian memerangi dia? Naam, ya. Fakaifa kana qitalukum iya, bagaimana peperangan kalian dengan dia? Kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal, ya saling bergantian. Kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Ya, kayak di perang Uhud kan Nabi kalah. Meskipun sebetulnya di leg ketiga, ya, kan ada 3 leg. Leg pertama Nabi menang, leg kedua Nabi kalah. Nah, di leg ketiga draw. Karena orang kafir Quraisy yang mau menyerang Madinah nggak jadi balik lagi. Lihat orang sahabat meski terluka siap bawa senjata. Lalu kata Heraklius, madza ya'murukum, bagaimana ajarannya? Kata Abu Sufyan, dia mengajarkan membunuh wahdahu wa la tusyriku bi syai'a, ibadah kepada Allah jangan musyrik. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan yang diajarkan orang tua kalian, kemusyrikan. Wa ya'muruna bis shalah, mengajarkan sholat, wasidqi, jujur, wal afaf, menahan diri, wasilah, dan silaturahim. Lalu kata Heraklius kepada penterjemahnya, tadi saya tanyakan apakah dia punya nasab, kamu menjawab iya. Kata Heraklius, begitulah para nabi selalu diutus dari nasab kaumnya, selalu putra daerah, ya, maka sangat dianjurkan ya yang menjadi tokoh, yang menjadi pembina keagamaan di daerah itu putra daerah, ya, karena lebih mengenal, ya, yang bisa mewali kota dan gubernur gitulahnya putra daerah, biar lebih dekat. Kemudian saya tadi bertanya, apakah ada orang sebelumnya yang mengajarkan ajaran demikian? Kamu berkata tidak. Kalau memang ada, rajulu yata'assa, berarti dia hanya motokopi, menjiplak.
Berarti tidak. Lalu saya tanya tadi, apakah orang tuanya ada yang pernah jadi raja? Ini terlewat ya tadi, saya lupa. Lalu kamu menjawab tidak. Kalau memang ada, berarti dia hanya orang yang menuntut agar ingin menjadi raja, menuntut kerajaan ayahnya. Tapi kan tidak, karena memang gak ada kerajaan di Quraisy itu ya, di Arab Saudi saat itu. Kemudian saya bertanya, apakah kalian pernah menuduhnya dusta? Kamu jawab tidak. Apakah dia pernah berkhianat? Kamu jawab tidak. Ya demikianlah para nabi, gak mungkin berdusta, gak mungkin berkhianat. Saya tanya kamu tadi, siapa yang menjadi pengikutnya? Apakah orang-orang kaya, para pejabat, atau orang-orang miskin, rakyat jelata? Kalian menjawab rakyat jelata. Maka kata Heraklius, wahum atba'ur rusul, itulah para pengikut para rasul dari sejak dahulu. Kemudian saya bertanya tadi, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kalian menjawab bertambah. Demikianlah keimanan, gak mungkin berkurang, selalu bertambah. So umat Islam itunya kita seluruh dunia bertambah atau berkurang? Tambah. Kristen bertambah berkurang? Berkurang. Banyak gereja sekarang disewa-sewakan karena kosong, penghuni pengisi gerejanya pindah ke Old Trafford ya, ke sirkuit ya, sirkuit motor, sirkuit mobil. Bentrok atau udah ke gereja teh jeung olahraga. Diurang yang ngaji bentrok yang Persib maele. Sama orang Kristen juga. Untungnya Jumatan orang, bukan Ahad. Ahad apa balieu. Nah ini menunjukkan kata Heraklius, begitulah pengikut para nabi tidak mungkin berkurang, selalu bertambah. Kemudian saya tanya tadi, apa yang diajarkan oleh dia kepada kalian? Lalu kalian menjawab tadi tauhid, sholat, mengajarkan kebaikan. Begitulah memang ajaran para nabi. Lalu kata Heraklius, fa'in kana ma taqulu haqqan, jika apa yang kamu katakan benar, jujur, fasayamliku mawdi'a qadamayahataini, maka dia akan mengambil alih kekuasaan tempat di mana aku berdiri, Yerusalem atau Kaisar Romawi Timur secara umum. Dan itu sudah terbukti. Yerusalem di zaman Umar bin Khattab sudah dikuasai, kemudian Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena apa? Karena Heraklius tahu begitu, memang sudah diajarkan di dalam ajaran Kristen ya, bahwa yang akan menjadi penguasa akhir zaman itu nabi terakhir. Dan nabi terakhir ciri-cirinya sudah ada seperti yang dijelaskan oleh kalian. Falau waqad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adzunnu annahu minkum. Saya sudah yakin dari sejak awal bahwa nabi terakhir itu akan datang, tapi saya nggak mengira datangnya dari kabilah Arab, dari orang Arab. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih, seandainya aku tahu aku bisa datang kepada dia, la tajassamtu liqa'ah, aku pasti akan memaksakan diri untuk menemuinya. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi, seandainya aku ada di sisinya akan aku cuci kakinya. Mencuci kaki itu kan bagian dari adab Kristennya. Yesus itu katanya, Nabi Isa itu selalu menghormati fakir miskin dengan mencuci kaki mereka. Maka lihatlah Paus dalam Natalnya di geruan fakir miskin mereka ke Vatikan, dicuci kakinya oleh Paus. Itu simbol dari penghormatan. Sampai di sini ini dalil yang jelas ya, bahwa nubuat itu, kenabian Nabi Muhammad SAW itu benar sudah diajarkan di Kristen dengan ciri-cirinya yang detail.
sesuai ayat Quran. Nabi Isa itu wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu bahasa Yunaninya Parakletos. Parakletos itu yang terpuji. Ada 4 ayat Parakletos di dalam Bible Yunani hari ini, yang hari ini jadi Alkitab di Kristen. Tapi di Alkitab Kristen hari ini beda-beda penerjemahannya. Ayat pengurang, ayat yang terpuji, ada orang pembaptis. Ketika saya tanya pendeta, ya, saya dulu ada mata kuliah Kristologi, diwajibkan untuk dialog dengan pendeta. Masih zaman email, belum zaman WhatsApp. Ya. Ismaot Muranen Herlianto, pendeta di Bandung. Tapi saat itu sudah pindah ke Depok. Ya. Master teologi TMAG menurut orangnya, lulusan Boston University. Ketika saya tanya, itu kan jelas Parakletos itu bahwa Yesus mengabarkan nanti akan ada sesudahnya yang terpuji menggantikan dia. Tapi jawaban pendeta itu, iya, itu Yohanes sang pembaptis. Padahal Yohanes itu Yahya. Dalam Al-Quran Yahya itu memang menguatkan musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa asyrun wa nabiyyan minas sholihin. Bukan mubasysyiran bi rasuliyati min ba'di. Yahya itu kan sejaman. Yohanes itu sejaman. Kalau Parakletos itu yang akan datang sesudahnya. Di Nabawi malah Jakir naik pasifnya, saya nggak terlalu pasif. Nonton video. Ini dari yang jelas bahwa orang Kristen ini Kaisar Romawi Timur saja mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Ini jadi dalil bahwa wahyu yang disampaikan ke Nabi Muhammad itu betul wahyu. Nggak usah kita sekelas Heraklius saja Kaisar Romawi Timur mulai nomor Ratu Elizabeth ya, atau si Joe Biden mengakui kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW meski dia tetap mati dalam kekafiran. Kemudian Abu Sufyan menceritakan mengapa tiba-tiba Heraklius memanggil Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Ternyata kemudian sesudah itu Heraklius meminta sekretarisnya bawakan surat dari orang yang mengaku Nabi, dibacakanlah di hadapan Abu Sufyan dan lain-lain. Jadi ternyata Heraklius sudah mendapatkan surat, karena memang ketika Nabi di masa perjanjian Hudaybiyah, beliau banyak menulis surat kepada penguasa-penguasa yang ada di sekitar Saudi Arabia, di sekitar Arab, termasuk raja-raja kecil, Raja Qotofan, ya, raja-raja kecil, Raja Yaman yang ada di sekeliling Saudi Arabia hari ini, dikirim surat ajakan untuk masuk Islam. Di antaranya surat yang dikirimkan kepada Heraklius itu isinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada di teksnya, tapi kita biasanya kalau menyebut Nabi sholawat. Ilahi Rabbul Adinur Rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Abdillah wa Rasulih dan Rasulnya kepada Heraklius Kaisar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan kepada siapa yang mengikuti hidayah. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Aku menyeru Anda dengan seruan Islam. Aslim taslam. Islamlah kamu. Togmonya Nabi Nuh. Bes langsung. Kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kamu pahala 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena amal solih dia ketika Kristen akan tetap dicatat kalau masuk Islam. Jadi 2 kali lipat kan di Al-Quran juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmati 2 kali lipat. Orang Kristen itu kalau masuk Islam 2 kali lipat. Fa in tawallait, tapi jika kamu berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyyi,
kamu akan menanggung dosa para petani. Maksudnya kan ekonomi Turki, ekonomi Syam saat itu pertanian. Israel hari ini kan menguasai 80% lahan subur Palestina. Saya sana mah jalur gajah yang tepi barat ke suburna. Itu daerah pertanian. Nanti kamu menanggung dosa semua rakyat kamu, ya, karena pemimpinnya gak mau masuk Islam. Kemudian kata Abu Sufyan, ketika beres dibacakan surat itu, tiba-tiba wah gaduh saat itu, dan kami pun dikeluarkan. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi sesudah itu? Lalu aku berkata kepada orang-orang Arab yang hadir saat itu dan sudah dikeluarkan dari istana, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah, sungguh telah menggemparkan urusan anak si Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu salah satu kakek Tigigir lah. Kalau mau menghina suka dinisbatkannya itu, dinasabkannya kepada orang yang bukan nasab aslinya. Menghina ini. Dia sudah ditakuti oleh Malik Banil Asfar, raja kaum berkulit putih. Nah ini. Famaziltu muqinan annahu sayada. Saya sejak saat itu yakin bahwa dia akan menang, dia betul nabi, sampai Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Tapi dia meminta Abu Sufyan bimbang. Masa cenah bohong Nabi Muhammad ini, buktinya Heraklius saja tahu bahwa dia betul akan jadi nabi. Ini nyambung dengan Waraqah bin Naufal yang awal. Waraqah bin Naufal saja tahu, Heraklius saja tahu beriman. Kemudian kelanjutan ceritanya, jadi Abu Sufyan cari-cari informasi kenapa Heraklius sampai begitu ketika masih di Libya. Adalah Ibnu Nadur, dia gubernur di Yerusalem, menceritakan, dan dia juga tentu bahwa Heraklius dia seorang uskup Nasoro di Syam. Jadi dulu gubernur Yerusalem itu dia juga seorang uskup. Uskup kan pemimpin gereja menayana nama. Kayak di Islam juga sama, gubernur itu dia imam sholat berjamaah, ya, imam sholat. Bahwasanya ketika Heraklius datang ke Yerusalem, dia terlihat sangat pucat. Lalu kemudian kata para penasehatnya, saya nggak akan baca perteksnya. Kenapa kok kamu kayak stres begitu? Kata Ibnu Nadur, Heraklius itu dia seorang astrolog. Astrolog itu percaya zodiaknya, ramalan bintang. Dia suka melihat bintang-bintang. Lalu dia melihat satu bintang dan dia menyimpulkan Raja Khitan sudah dilahirkan. Lalu kata penasihatnya, dia nanya dulu, siapa sih yang dikhitan di umat ini? Kan orang Kristen nggak dikhitan, orang Yahudi. Nggak usah riwang, Yahudi kan dijajah, ditindas oleh Romawi, gak mungkin mengalahkan kita. Lalu kemudian kata penasihatnya, tulis saja surat instruksi agar Yahudi dibasmi, agar Yahudi ditindas. Tapi kemudian tidak lama dari itu datang utusan dari Raja Ghassan. Ghassan itu salah satu kerajaan kecil di Saudi Arabia, masih kafir, memberitakan bahwa ada yang ngaku nabi di Makkah, di Madinah. Lalu Heraklius tanya ke utusan itu orang Arab dikhitan tidak? Iya, orang Arabnya dikhitan. Jadi sebelum jadi nabi diutus pun sudah ada tradisi Arab itu dikhitan. Itu ajaran dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Kata Heraklius, berarti benar raja umat ini sudah lahir. Kemudian Heraklius nulis surat ke Kaisar Romawi Barat
kawannya dalam hal ilmu. Kemudian Heraklius datang ke Himes. Himes itu Homs. Homs satu kota di Suriah ini, sebelah utara Damaskus. Kemudian belum juga sampai ke Himes, datanglah surat dari Kaisar Romawi Barat, temannya, yang dia juga sama menyimpulkan berarti raja umat ini sudahlah. Jadi ini jadi dalil bahwa baik Kaisar Romawi Timur atau Kaisar Romawi Barat pada zamannya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang akan mengambil alih kepemimpinan di dunia. Maka kemudian ini di Himes, ya, dikumpulkanlah para pejabat yang ada di Homs di Suriah, ya. Ditutup pintu-pintu. Kemudian kata Heraklius, hal lakum fil falah warus wa an yuthabbita mulkukum fatubayimu hadan. Kalian kan sekarang sedang jaya, kalian sedang sejahtera. Kalian mau tetap dalam sejahtera seperti ini? Tidak, kata pengawalnya, ya, pejabat. Lalu kata Heraklius, fatubayimu hadan nabi. Kalau kalian mau begitu, mau tetap sejahtera, baiatlah kalian ke nabi ini. Wah, mendengar itu orang-orang Romawi Timur itu, orang-orang itu semuanya langsung, wah gila nih cenah. Kaisar udah sinting, udah gila, semuanya kompak meninggalkan. Tapi pintunya istana semua sudah tertutup. Maka kemudian para pengawal menyuruh, oh, silakan kembali lagi. Heraklius memanggil mereka kembali. Kemudian Heraklius pun berdalih, inni qultu maqalati anifan. Saya mengatakan tadi, akhtabiru biha siddatakum ala dinikum, untuk menguji sejauh mana kesetiaan kalian pada agama Kristen. Faqad ra'aitu, aku sekarang sudah tahu dan melihat. Fasajadu lahu wa rudu'an, maka semuanya sujud dan meridhoi Heraklius. Fakana dzalika akhir sya'ni Heraklius, dan itulah akhir dari hidup Heraklius. Tidak lama dari itu Heraklius kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ini diantara contoh bahwa ada banyak orang Kristen dan akan ada banyak yang seperti itu yang meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi takut kehilangan pengaruh dari pengikutnya. Dan ini tentu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bi qabla mauti. Itu ada dua nanti. Maksud, tidak ada satu orang pun, orang Yahudi, orang Kristen, kecuali akan beriman kepada Nabi Muhammad sebelum kematiannya. Kematiannya itu bisa kematian dirinya. Semua orang Kristen sebelum mati pasti beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi keimanan sebelum mati itu kan di Al-Quran surat Al-An'am, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat. Kayak Fir'aun, satarik-tarikna Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman, saya Islam kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ketika sudah tenggelam, teremau, kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kakara ayeuna sia gitu. Nabi kalau nyawa sudah menjelang kematian tidak bisa diterima keimanan. Atau yang dimaksud qabla mauti itu sebelum kematian Nabi Yesus, ya, Nabi Isa alaihissalam. Karena nanti Nabi Isa akan turun, ya, di akhir zaman, kemudian menghancurkan salib. Salib itu kan simbol Nabi Isa. Hancurkan salib, semua orang Kristen saat itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari bab wahyu, sebagai penegasan bahwa ajaran wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah betul-betul wahyu yang turun dari Allah. Orang-orang Kristen pun yang ada hati kecil nuraninya masih tersisa beriman, tapi memang nurani ini kadang kalah oleh kekuasaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Enggak? Bertanya Ustaz, pertama tentang tadi Nabi Muhammad menyampaikan surat kepada raja, salah satunya Raja Heraklius. Apakah surat tersebut ditulis sendiri, sedangkan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ummi, apakah ada sekretarisnya? Kemudian dari surat yang dicantumkan di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah di kekinian gitu, kita apakah dengan WA dengan itu baiknya diawali dengan, kan ada salam atau Bismillah? Kadang-kadang salam itu harus dijawab atau tidak di dalam WA atau SMS atau dan sebagainya. Itu Ustaz. Yang pertama, Nabi SAW tentu menulis surat itu oleh para sekretarisnya. Sama menulis wahyu, menulis Quran pun oleh para sekretarisnya. Hadisnya kan Nabi kata sahabat, ini surat yang mungkin diterima oleh pembacanya kalau nggak ada stempel, maka Nabi bikin stempel. Itu kan usulan sekretaris. Yang kedua terkait pesan di WA, tergantung apakah itu surat atau ngobrol. Chat, ada chat terjemahan surat atau ngobrol? Ngobrol nggak usah pakai Bismillah. Saya dengan bapak ngobrol Bismillahirrahmanirrahim, ada mah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, hari kemana? Kan? Jadi kalau ngobrol nggak usah pakai Bismillah. Tapi kalau yang akan kita ketik itu surat, pakai Bismillah. Ya. Jadi contoh, kalau saya di grup masjid atau grup pesantren, kalau saya mau ngobrol hanya nanya, iya kunci di saha dek muka kantor ke ayah, nggak pakai Bismillah. Tapi kalau saya mau mengumumkan besok kerja bakti resmi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kasadayana jamaah taubah enjing ngusur batu banyak. Gitu. Ya, jadi kalau memang surat pakai Bismillah, kalau memang ngobrol nggak perlu pakai Bismillah. Bagaimana kalau itu salam? Ya wajib dijawab. Apakah lewat teks atau lewat ketikan? Sebetulnya jawab wajib itu lewat lisan, ya. Tapi agar tidak ada sudon, nya tinggal diketik, ya. Pemuainan khusus stiker. Tapi kalian nanti stiker teh kirim dibaca nama tuh. Diwajib tetap yang kirim stiker teh baru jadi dibaca. Tidak boleh tidak dibaca. Kalaupun kemudian tidak dijawab, Bapak Ibu jangan suudon, karena sudah dijawab di dalam hati begitu. Beres. Ya. Mangga Mas Anes. Mangga. Kan di dalam kitab Bukhari itu diawali dengan bab wahyu. Biasanya kalau misalkan di kitab-kitab yang lain itu kan diawali dengan bab iman gitu. Nah ini apa yang fikih apa yang dapat kita ambil dari penyusunan kitab Imam Al-Bukhari ini? Mengapa sih mengawalinya itu dengan kitab wahyu gitu? Gitu ya. Yang mengawali dengan kitab iman, kitab ilmu itu hanya dua, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sisanya kitab-kitab lainnya mengawali dengan bab toharoh kayak Bulughul Maram. Toharoh, sholat, namanya Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunanul Kubra Al-Baihaqi, semuanya mengawali dengan toharoh. Nah, hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengawali dengan kitabul iman. Kalau kitabul ilmi, ya, apa maksudnya? Tentu kita tidak bisa tahu persis maksudnya kecuali Imam Bukhari sendiri yang menjelaskan. Dan beliau tidak menjelaskan, tapi kita dapat penjelasan dari para pensarahnya
Di antaranya Ibnu Hajar. Jadi Imam Bukhari itu ingin mengawali dari akidah dulu. Akidah itu juga harus berdasarkan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dasar dari akidah itu adalah wahyu. Saya kebetulan kan kuliah jurusan filsafat ya, jurusan Islamic Worldview. Itu kita merasakan dalam diskursus studi agama, satu-satunya membedakan agama Islam sebagai agama yang benar dibanding agama lainnya adalah wahyu. Maka istilahnya juga revealed religion, tidak ada historical religion. Jadi kalau agama-agama lain, agama sejarah itu nggak ada kaitannya dengan wahyu. Lahir di satu fase sejarah tertentu, dibuat oleh tokoh sejarah tertentu di satu masa tertentu. Itu agama sejarah. Kalau agama Islam itu bukan agama sejarah, agama wahyu, karena bukan diciptakan oleh tokoh sejarah. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelumnya Islam itu. Nabi Muhammad SAW hanya melanjutkan Islam yang sudah ada sebelumnya. Jadi Islam itu melintasi sejarah dari sejak awal manusia sampai akhir manusia. Gitu. Jadi lebih titik tekannya ke wahyu, karena memang wahyu itu identitas utama dari agama Islam. Kristen dan Yahudi memang mengakui agama wahyu, tapi kata lantas batal. Kenapa batal? Buktinya nggak ada syariat di Yahudi di Kristen. Orang Yahudi orang Kristen mengadopsi akidahnya ke Yunani. Sok lihat akidah Kristen itu Yunani banget ya. Filsafat Plotinus, orang diajar filsafat umum. Ya. Kemudian hukum rujukannya ke Romawi. Ya, nggak punya syariat. Kalau memang Kristen itu Yahudi agama wahyu, harus punya akidah yang mandiri, tidak tercampur filsafat, harus punya syariat mandiri, betul dari wahyu, bukan dari hukum-hukum sebelumnya, hukum Romawi. Ya. Begitu, jadi nggak bisa disebut Yahudi Kristen sebagai agama wahyu. Kalau Islam jelas agama wahyu, karena segala sesuatunya dirujukan ke wahyu. Hanya 2 menteri sekarang saja anu percaya wahyu, itu menganggapnya itu kan wilayah dogma, bukan wilayah negara. Negara itu dasarnya harus ilmiah itu harus kesepakatan. Ya, ini air bening, Bapak sepakat? Benar, berarti benar. Kalau ada orang mengatakan ini air kopi, salah. Wahyu itu betul wahyu dari Allah, benar tidak? Nyana orang Kristen malah percaya. Tuh berarti bukan sebuah kebenaran. Harus berjalan di nilai-nilai kebenaran yang sesuai kesepakatan. Makanya aturan kekerasan seksual kalau tidak disetujui. Kalau disetujui mah nggak apa-apa, silakan. Gawe. Matakna sekalian nyian Permendikbud tentang penyimpangan seksual. Pasti jawabannya saya tahu. Itu kan ranah agama, ranah moral, bukan ranah publik. Ranah publik itu wilayah negara, dasarnya kesepakatan yang disepakati. Kalau tidak dianggap mencederai, kalau tidak dianggap mengganggu, ya sepakat-sepakat saja. Itu berarti nggak usah dibikin peraturan begitu. Nuraninya sudah hilang. Mereka lupa bahwa mereka orang Islam, apalagi menteri agama yang harus mengundang-undangkan wahyu, yang harus menurunkan wahyu dalam kehidupan. Yang lain enggak? Ibu-ibu, ayah, Bu Haji? Enggak, Ustaz. Ini saya tapi pengen di luar dari ini. Saya pengen lebih tahu sebetulnya kan sekarang itu sering banyak orang bid'ah begitu kan. Seperti halnya yang kemarin sempat ramai juga masalah maulidan itu bid'ah.
Nah sebetulnya kan batasan bid'ah itu seperti apa? Terus kan ya orang NU sholat gitu kan, orang Persis juga sholat gitu. Tapi cek orang Persis maulid dan bid'ah. Nah kemarin juga sempat berkembang terkait misalkan pendapat Ibnu Hajar bahwa maulidan itu diperbolehkan. Bagaimana Ustaz menyikapi seperti itu? Terus batasan bid'ah itu seperti kasaha ngalarapkeun anak kayak gitu. Ya, apakah bisa dipukul rata begitu kan semuanya seperti itu? Persoalan bid'ah ini sudah bermadhabnya, dan madhab ini nggak bisa dipertemukan selain harus toleransi. Satu madhab salaf, dua madhab kholaf, tiga madhab ba'da kholaf. Satu madhab salaf itu yang disebut bid'ah itu semua yang tidak ada pada zaman Nabi itu adalah bid'ah. Di antaranya apa? Ini pembukuan buku-buku ini bid'ah. Makanya sok bayangkan selama 2 abad nggak ada kitab, nggak ada nulis begini bid'ah, nggak boleh, hanya Quran yang diizinkan ditulis. Nah maka masa kholaf itu sejak ini dilabrak larangan Nabi untuk menulis hadis, menulis ilmu, pembukuan dilabrak oleh para ulama. Itu mulai masa kholaf. Salaf itu mengharamkan belajar tiap hari di pesantren, sekolah tiap hari kan bid'ah. Ya. Ibnu Abbas itu melarang kalau ada majelis ilmu tiap hari nggak boleh, paling kalau mau seminggu 2 kali. Dia mau diterapkan di pasaran arah-arah juga santri. Saya ajar seminggu 2 kali. Makanya saya diputar 4 hari kan belajar, kata orang tua ini saya pesan 2 hari senang terbuang percuma. Pulna ke 2 poe. Jadi itu madhab salaf, ketat salaf. Jadi siang nggak ada zaman Nabi udah bid'ah. Tapi kemudian ada madhab kholaf. Apa madhab kholaf teh? Ini ulama kalau nggak ditulis bagaimana? Kalau kajian ilmu nggak tiap hari bagaimana? Maka dilabraklah itu dengan merumuskan teori baru bid'ah hasanah. Pelopornya adalah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madhmumah. Bagaimana membedakannya? Kalau bid'ah ini sesuai dengan ajaran Quran hadis meski tidak ada, berarti bagus, boleh. Kalau bertentangan berarti jelek. Nah, di sana mulai mazhab baru. Mazhab bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Beda dengan mazhab salaf. Dan nanti rinciannya ini yang berbeda. Nah, ketika rinciannya berbeda, masuk wilayah-wilayah ritual keagamaan, mulai di sini ada pergesekan. Itu mulai di abad ke-5. Nah, disinilah nanti muncul madhab ba'da kholaf yang merumuskan definisi baru bahwa yang disebut dengan bid'ah itu ritual-ritual keagamaan baru. Kalau dulu zaman salaf nggak pakai ritual-ritual keagamaan, saya bilang tadi kan ini nulis buku wae haram, bid'ah. Mengadakan kajian rutin tiap hari saja haram, bid'ah. Mulai ada pendefinisian ritual-ritual keagamaan yang baru itu di sininya. Ketika ada maulid, ya, ketika ada perayaan anu, ya, sholat anu gitu, yang menurut mereka bid'ah hasanah, tapi menurut madzhabnya nggak senang. Dari diskursus itu muncullah definisi baru bahwa bid'ah itu ritual keagamaan baru. Tapi kalau bukan ritual keagamaan itu namanya maslahah mursalah. Nah, ini yang ba'da kholaf ini yang dipakai oleh
Salafi oleh versi Syari. Jadi konsep bid'ah versi Salafi enggak nyala, enggak. Yang juga Salafi, yang juga Salafnya, ini susah. Ribu gitu. Lo bayangkan kalau nggak boleh belajar tiap hari, nggak boleh, berarti ya buku bid'ah maca bukunya juga beda. Ya. Susah. Nah, kemudian kenapa Ibnu Hajar menilai maulid itu sebagai bid'ah hasanah? Ya karena pakai rumusan Imam Syafi'i tadi. Ini yang dilakukan di maulid itu apa? Apakah ritual-ritual yang dibenarkan, yang sesuai, atau hanya pesta pora? Kalau pesta pora kata Ibnu Hajar makruh bahkan haram. Tapi kalau isinya dzikir, isinya berbagi makanan ke fakir miskin, boleh gitu. Nah, saya yang tidak sependapat dengan Ibnu Hajar, ya kapaksa kudu toleransi. Bagaimana toleransinya? Kita cukup kalau mau berdalil pada muludan, pakai dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jangan pakai dalil wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnah. Itu bentuk toleransi. Saya enggak sampai hati memvonis Ibnu Hajar penghuni neraka. Lamun Ibnu Hajar kana neraka berarti abdi panghandapna. Ngacahulan orang Ibnu Hajar soleh salah, pinter salah. Nggak boleh kita memvonis neraka ke ulama, nggak boleh. Ya, maka dari itu ya bisa ini katanya lebat grupnya terus balik. Ya. Bahasa ayah mau nyentil tema, kau sebenarnya. Jadi terus ada rumah blak. Kira aku cina bid'ah muludan mengamalkan bid'ah lain ahli bid'ah tembak ya gua. Saya nggak mungkin memvonis Ibnu Hajar ahlul bid'ah. Ibnu Hajar itu ahlus sunnah. Ahlul bid'ah masih Ahmadiyah. Terus ngejawab nanti mohon cina ahlul bid'ah parsial tuh. Nggak boleh kita menyebut ahlul bid'ah kula bid'atin dolala finnar kepada mereka yang berijtihad. Yang berijtihad bahwa maulid itu adalah bid'ah hasanah, nggak boleh. Paling kalau mau yang tadi kita meyakini amal itu akan ditolak, dan karena kita yakin amal itu akan ditolak, atau bukan kita, saya lahnya di si bapak-bapak di desa Muludan, saya meyakini amal itu ditolak, dan karena saya meyakini amal itu ditolak, maka saya tidak akan pernah menghadirinya. Mohon maaf begitu. Sudah selesai. Tahlilan juga sama. Pak Ustadz sana, ayo ulang tahlilan mah ulah hadir nah bisi capek gawe teu kapake, dan teu aya zaman nabina man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddun. Udah cukup. Enggak usah pakai dalil wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finna. Salah kamar. Ini hari uangnya kayak sahabat yang kemarin hadisnya dibahas, ya, Ahad kemarin. Ali jeung Aisyah perang, lalu pakai dalil apabila dua muslim bertemu membawa pedang, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Hadisnya benar salah? Benar. Apakah berarti Ali dan Aisyah masuk neraka? Salah kan? Salah. Hadisnya benar kan salah tempatkeun. Benar hadis wa kula dolalatin pinam teh benar. Nantong ditempatkan ke Ibnu Hajar tuh. Dari Ibnu Hajar mah ijtihad. Kalaupun keliru ijtihadnya pahalanya satu. Eta mah tembakkeunna ka Syiah, ka Ahmadiyah, ka Lia Edan nya geus maot. KLDI empe sepakat itu semua bahwa mereka adalah ahlul bid'ah. Tapi kepada yang bid'ah mukhtalafah yang diperselisihkan, kita toleransi saja. Kita nggak akan ikut karena tidak akan diterima. Nanti kudu mengumbar-umbar neraka. Persis sama dengan rekan-rekan kita. Kalau saya enggak kan, yang isbal tuluy ku orang salaf itu pinar sok sana teu jadi hate ya nu melebihi dua mata kaki. Terus paling mana hadisnya gitu pinar neraka jadi hate teh ya.
harusnya dihargai ya ijtihad orang-orang yang isbal karena tidak sombong, terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak ada satupun pendapat fikihnya. Kene fikihannya bidah hasanah gitu. Yang mengatakan isbal boleh asal tidak sombong itu nggak ada, nggak boleh, minimal makruh. Menurut rujuk kitab kita nggak ada mengatakan mubah. Jadi najat pendapat itu bid'ah, tapi kena bid'ah hasanah. Jadi ijtihadnya kalau keliru harus dihargai. Cukup ya, saya mohon izin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kajian-kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.